Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan subuh kali ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia dan pertolongannya lah kita masih bisa untuk istiqamah dalam menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Sholat subuh berjamaah, kita duduk di majelis taklim. Maka mudah-mudahan langkah-langkah kebaikan ini menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan kasih sayangnya, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya, sehingga meminta tolong kepada Allah itu bagian daripada ibadah. Setelah kita beribadah, kalimatnya adalah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka untuk supaya Allah kokohkan hati kita terus dalam ketaatan, ada doa yang Nabi ajarkan. Bapak Ibu semua hafal doa ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, minta sama Allah, ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang pandai berzikir, yang pandai bersyukur, dan terus memperbaiki ibadah ya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang merencanakan kematian yang terindah. Ya, merencanakan kematian yang terindah. Manusia hidup itu pasti punya rencana. Tapi terkadang rencana yang kita buat ini adalah selalu rencana urusan dunia. Ya, ada yang rencananya ingin punya usaha, ada rencana ingin membangun rumah, ya, ada yang rencananya mungkin ingin keliling dunia. Ya, semua hidup kita ini pasti punya rencana. Tapi banyak di antara kita yang lupa merencanakan sesuatu yang pasti kita akan sampai ke sana. Ya, kita suka merencanakan sesuatu yang belum tentu kita menjalaninya. Karena kita ini manusia sifatnya hanya merencanakan, yang punya ketentuan Allah. Ya, kita punya rencana, banyak rencana, tapi terkadang kok tidak apa yang saya rencanakan kok tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu dikatakan manusia yang hanya punya rencana tapi Allah yang punya kuasa. Tapi ada satu rencana yang kalau kita rencanakan pasti kita akan sampai kepada tujuan itu. Ya, rencana apa itu? Merencanakan kematian, karena kita semua pasti akan mati.
Dan hasil dari rencana ini pasti akan menghasilkan sebuah persiapan. Jadi orang kalau punya rencana, dia pasti akan mempersiapkan. Kenapa kita tidak punya persiapan? Karena mungkin tidak merencanakan. Makanya rencana ini bagian dari hal yang penting dalam urusan apapun. Urusan dunia ya harus ada rencana. Apalagi urusan akhirat, urusan kematian. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, pertanyaannya memang kematian bisa direncanakan? Itu kan pertanyaan tuh. Apa yang bisa direncanakan dari kematian? Bukankah kematian itu rahasia Allah? Bukankah kematian itu sesuatu yang tidak disampaikan oleh Allah kepada hambanya? Makanya orang tidak bisa menulis tanggal wafatnya, hanya bisa menulis tanggal lahirnya. Di KTP Bapak ada nggak tanggal wafat? Tidak ada. Nah, karena itu rahasia atau misteri. Terus apa yang kita rencanakan dari kematian? Kalau bicara waktu, kita tidak bisa merencanakan, karena tidak ada yang tahu kapan waktunya mati. Kalau bicara tempat, kita juga tidak bisa merencanakan, karena tidak ada yang tahu di mana dia akan diwafatkan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana maut akan menjemput. Makanya ada ulama Nusantara wafatnya di Timur Tengah, Kiai Haji Maimun Zubair. Ada ulama Timur Tengah wafatnya di Jakarta, di Indonesia, Syekh Muhammad Ali Jaber. Makanya untuk tempat dan waktu kita tidak bisa merencanakan, tapi ada satu hal yang kita bisa rencanakan dari kematian, yaitu keadaannya. Apakah kita ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Ya, naudzubillah, jangan sampai kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga ini tidak bertentangan dengan ayat Quran. Ada di dalam surah Ali Imran 102, naudzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat seolah-olah kita disuruh oleh Allah untuk bisa memilih kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita bisa memilih matinya muslim atau matinya musyrik. Padahal kematian itu adalah urusan Allah. Ya, maka ayat ini menjadi motivasi kita untuk istiqomah. Dikata ulama tafsir, makna dari ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun artinya adalah istiqomah. Ya, ketika ingin mendapatkan kematian muslimun, istiqomah. Ya, tidak ada cara kecuali adalah istiqomah. Karena istiqomah itulah yang akan menentukan akhir daripada ajal kita seperti apa. Istiqomahnya dalam ketaatan. Ya, jangan istiqomah dalam kemaksiatan, tapi istiqomah dalam kebaikan. Nah, sehingga kita punya pilihan sekarang. Quran pun sudah memberikan simulasinya. Ingin diwafatkan dalam keadaan terindah yang disebut dengan wan nasyitati nashto. Dalam ayatnya dicabut ruhnya oleh malaikat maut dalam keadaan terurai dengan mudah. Atau yang pertama wan naziati gharqa, ya dicabut dalam keadaan dipaksa karena tidak mau ruhnya keluar dari jasadnya. Nah, itulah gambaran gambaran keadaan seseorang ketika dicabut ruhnya dari jasadnya. Bapak Ibu dirahmati Allah.
Lalu bagaimana merencanakan kematian terindah? Ya, maka para ulama menyampaikan beberapa langkah. Yang pertama, untuk menyiapkan atau merencanakan kematian yang terindah, zikrul maut. Nah, kita harus mengingat kematian itu pastinya. Jadi orang tidak mungkin bisa mempersiapkan kalau dia tidak mengingat. Seseorang tidak mungkin bisa punya rencana kalau tidak pernah mengingatnya. Jadi orang yang punya rencana, dia pasti ingat rencana pulang kampung lebaran. Berarti dia ingat kampung terus. Dia ingat terus sama kampungnya, sehingga dia rindu dengan kampungnya, maka punya rencana untuk pulang kampung. Dan ini sebuah tuntutan. Memang kita dituntut oleh Nabi sebagai seorang yang beriman, akfiru dzikra hadzimil ladzat. Ya, dalam hadis Bukhari, ya, hadis Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, ingatlah sesuatu atau perbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, atau perbanyak mengingat sang pemutus kelezatan. Apa yang memutuskan kelezatan itu? Kematian. Jadi kematian itu memang sifatnya memutuskan kelezatan, kelezatan apapun. Makanya kematian itu tidak peduli orang sedang karirnya, ya, sedang sukses-suksesnya, sedang menikmati mungkin masa mudanya, sedang menikmati masa sehatnya. Kalau sudah datang kematian, putus seluruhnya. Tapi bagi orang beriman, diputuskan tapi untuk digantikan. Karena konsep rezeki yang Allah kasih, Pak, dari alam rahim, Allah memberikan rezeki melalui plasenta, satu jalurnya. Tapi nanti ketika sudah keluar dari rahim ibu kita itu, diputus nggak plasentanya? Diputus. Jadi seolah-olah diputus tuh kelezatannya. Tapi untuk digantikan, ya, digantikan rezeki yang lebih banyak lagi dari air susu ibunya. Awalnya hanya satu, sekarang Allah menggantikannya dua. Ya, air susu ibu itu kan dua. Selama 2 tahun lamanya radha'ah. Nanti diputus, 2 tahun diputus, Allah menggantikan dengan yang lebih banyak lagi. 1 diganti 2, 2 diganti 4. Ya, 4 itu dia sudah bisa makan makanan baik dari nabati, dari hewani, dan minumannya yang berwarna atau yang tidak berwarna. Ya, Allah kasih lebih banyak tuh. Dan ini fasilitas untuk hidup di dunia, 4 rezekinya Allah kasih dari 4 sumber. Sampai mati tuh, sampai ajalnya datang. Ketika ajalnya datang, diputus. 4 ini diputus. Makanya disebutkan sang pemutus kelezatan. Tapi Allah menggantikan yang lebih banyak lagi. Apa? 8 pintu surga. 8 pintu surga. Bukankah surga itu isinya kenikmatan? Tapi ini untuk orang-orang yang beriman pastinya. Makanya wafat, kata ulama, wafat itu artinya sempurna. Wafat, yaitu satu akar kata dengan wafat sempurna. Apa yang sempurna? Yang pertama, Allah sudah sempurna memberikan rezeki ketika di dunia. Karena tidak mungkin seseorang diwafatkan kecuali rezekinya sudah disempurnakan. Jadi kalau jatahnya selama hidup 30 miliar selesai sudah, baru Allah wafatkan itu. Kalau kurang 1 M belum wafat, Pak. Yang kedua, sempurna Allah memberikan balasan. Ya, apa balasan yang sempurna dari Allah? Surga. Tidak ada balasan sempurna kecuali surganya Allah. Maka wafat itu sebenarnya cara Allah untuk memberikan nikmat yang jauh lebih sempurna lagi. Makanya orang beriman itu tidak takut dengan kematian. Para sahabat itu kalau mendengar kata-kata kematian,
Ya, para sahabat itu justru merasa senang. Ya, kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Allah. Para sahabat itu yang membuat takut ketika mendengar ayat-ayat tentang siksa, ayat neraka, ayat tentang jahanam, azab kubur, itu baru para sahabat seperti tidak bertulang. Ya, saya pernah menyampaikan fisiknya seperti tidak bertulang. Presto, tahu presto? Itu kalau dengar ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa kubur. Tapi mendengar ayat kematian justru merasa senang. Kenapa? Karena bagi para sahabat, datangnya kematian itu terbebasnya dari penjara. Bapak Ibu, kalau ada saudara masuk penjara lalu dibebaskan, diberikan remisi, senang gak itu orang? Senang ya? Keluarganya juga senang ya? Alhamdulillah kamu sudah bebas. Nah, seperti itulah seharusnya orang beriman. Kenapa? Karena dunia ini kan penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Seharusnya ketika seseorang keluar dari penjara, dia senang. Makanya kalau ada orang takut mati, Pak, berarti orang itu lebih senang di penjara daripada dibebaskan dari penjara. Nah, itu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menyuruh kita untuk mengingat mati supaya apa? Supaya kita punya rencana untuk mempersiapkan kematiannya. Nah, ini tuntutan bagi orang beriman. Tapi memang tidak mudah ingat mati itu fitrahnya manusia, kata ulama. Susah, disuruh ingat mati itu hawa nafsu kita nolak. Apalagi sedang sehat-sehatnya. Orang lagi sehat kok suruh ingat mati? Nggak mau dia. Sedang naik karirnya, sedang berkarir, di puncak karir, suruh ingat mati. Nanti dulu lah. Sedang glowing-glowingnya. Wah, para perempuan tuh lagi glowing, suruh ingat mati, nggak mau nanti. Ingat mati tuh nanti kalau sudah batuk-batuk sehari 3 kali itu. Subhanallah. Kalau telinga tuh udah nggak jelas, mata tuh udah kabur. Ya, padahal kematian bisa datang kapanpun. Nggak peduli sehat, nggak peduli kaya, nggak peduli sukses, nggak peduli karir. Ya, karena malaikat maut itu tidak pernah bernegosiasi dengan tugasnya. Jadi kalau sudah Allah suruh, Pak, cabut nyawa ini, walaupun ini anak kecil, di sampingnya itu kakeknya, yang dicabut anak kecilnya. Malaikat maut tidak nego, ya Allah lebih pantas kakeknya Allah daripada cucunya. Tidak. Ya, maka dikatakan teruslah ingat mati, memperbanyak ingat mati. Maka ini bagian daripada cara untuk kita punya persiapan terhadap kematian. Yang membuat kita susah ingat mati itu ternyata, kata Rasulullah, copot ini sebentar. Yang membuat kita susah ingat kematian itu pasti faktornya adalah dunia. Ya, itu sepakat para ulama. Dikatakan melalui hadis Rasulullah SAW, Nabi mengatakan ada satu penyakit umatku akhir zaman, yang mana penyakit ini membuat umatku takut dengan kematian, bahkan benci dengan kematian. Apa itu? Al-wahan. Wahan itu hubbud dunia wa karihatul maut. Dia cinta dunia dan benci mati. Jadi kalau sudah cinta dunia, pasti efeknya benci mati. Karena orang yang sudah mati, dia akan meninggalkan dunianya. Itu sudah konsekuensi, Pak. Makanya kalimatnya meninggal dunia. Karena dunia ditinggalkan, sementara dunia ini adalah yang dicintai. Siapa yang suka ditinggalkan sesuatu yang dicintai? Nggak suka kan? Kalau kita cinta kepada sesuatu, berpisah itu berat. Ya, berpisah itu berat. Makanya suami istri
Ketika salah satunya wafat, sedih, nangis. Ya, merasa kehilangan. Kenapa? Sangat dicintainya. Kehilangan orang tua, nangis karena orang tua dicintainya. Kehilangan anak, nangis karena anak dicintainya. Kehilangan harta benda, wah sedih, nangis karena harta benda dicintainya. Jadi kalau dunia itu dikatakan kalau ada orang benci kepada kematian, coba dicek seperti apa dia dengan dunianya. Itu akan memberikan pengaruh. Nah, itulah yang disebut dengan al-wahnu atau wahan, cinta dunia dan berefek benci kepada kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Inilah kenapa seseorang itu dia susah mengingat kematiannya, dan dia punya penyakit cinta dunia kemudian benci kepada kematiannya. Karena memang manusia itu ketika tidur, ketika hidup, kata Ali bin Abi Thalib, sebenarnya manusia itu banyak yang tidur. Ya, wan nasuniyam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wan nasuniyam. Dan manusia itu banyak yang tidur kapan? Ketika hidup. Tapi ketika nanti sudah mati, idza matahu intabahu. Kalau sudah mati baru dia sadar kalau ternyata dia itu sudah mati. Jadi waktu hidup dia tidur, ketika mati dia baru bangun, baru sadar. Ya. Contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang menceritakan tentang ahlil kubur minta balik lagi ke dunia. Ada nggak? Apa tujuan mereka ingin kembali ke dunia? La asoddaqo, ingin sedekah. Ini kan tidak nyambung, Pak. Ketika hidup di dunia tidak mau sedekah, tapi ketika sudah masuk ke alam kubur baru dia minta sama Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqo. Aku mau sedekah. Berarti ketika hidup memang dia tidur. Orang tidur kan tidak ingat sesuatu. Boro-boro disuruh ingat mati. Nah, orang tidur tuh nggak ingat sesuatu, tidak sadar dia. Tapi begitu bangun baru dia sadar. Saya telat, saya kesiangan, baru sadar tuh. Nah, ini keadaan ahlil kubur yang baru menyadari kalau dia itu ternyata belum punya bekal yang cukup. Makanya dia minta balik lagi ke dunia. Bahkan yang lebih parah lagi, ada ahli neraka minta kembali lagi ke dunia. Yang di kuburan saja nggak bisa, Pak. Apalagi sudah di neraka, ini mustahil. Yang di kuburan kan sebenarnya jaraknya dekat, tinggal loncat saja kan. Ini sudah di neraka, sudah beda alam lagi. Ya, kuburan juga beda alam, tapi masih di tanah. Tapi ada yang minta kembali ke dunia. Di dalam surah Fatir Allah sampaikan ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Jadi kalau teriak berarti keras, bukan bisik-bisik. Ibu teriak, ya Allah, ya Rabb, teriak, ya Tuhan, mereka teriak. Nah, kenapa mereka teriak? Karena mereka minta kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang kami dulu itu tidak kerjakan, yang kami tinggalkan. Subhanallah. Ini tanda orang itu ketika hidup tidur, sudah dikubur baru ingin bersedekah, sudah masuk neraka baru ingin beramal soleh. Dari kemarin kemana aja, guys? Subhanallah. Ya, makanya jawaban Allah, lihat jawaban Allah. Ketika orang minta dikembalikan ke dunia setelah ada di neraka, kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Ini yang pertama. Kalian fulan, kata Allah, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Ya, maksudnya emang belum cukup umurmu sudah aku panjangkan di dunia? Emang nggak cukup minta kembali lagi ke dunia?
Memang nggak cukup 40 tahun sudah, nggak cukup. Makanya usia 40 tahun itu usia spiritual yang pertama. Ini usia kenabian. Kata ulama kalau 40 tahun nggak juga taubat, susah tuh taubatnya nanti. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan 40 tahun masih senang-senang, masih hahehe, masih joget-joget, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak memperbanyak ibadah, maka sama dengan menandatangani kontrak nerakanya dengan Allah. Naudzubillah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika usianya sudah 40 tahun, beliau menggulung kasurnya. Kasurnya digulung. Kenapa? Artinya beliau sudah tidak lagi tidur di waktu malam dengan tidur yang penuh dengan kenyamanan. Jadi memperbanyak waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita usia 45 malah beli kasur baru. Makin subuhnya makin kesiangan itu. Apalagi subuh jam 4 lewat 9 sekarang. Lewat 3 ya. Tambah AC pula, subhanallah. Harusnya 40 tuh sudah kasur digulung, AC disedekahkan, subhanallah. Ya. Nah, itu para ulama. Jadi 40 tahun ini spiritual pertama. Makanya doanya kan panjang tuh usia 40 tahun. Ya. Apa dikatakan arba'ina sanah tuh, saya lupa ayatnya. Ada doa yang banyak bagi orang-orang sudah 40 tahun. Di antaranya minta supaya diterima amal solehnya, ya, minta supaya diampuni kesalahannya. Itu usia 40 tahun. Tapi ayat ini tidak berbicara 40 tahun. Allah katakan ketika orang minta keluar dari neraka, kata Allah, memang gak cukup usiamu aku panjangkan. Kata ulama tafsir dalam kurung situ nasanah, 60 tahun, Pak. Nah, ini maksudnya orang-orang yang teriak neraka tadi, ini sudah Allah kasih 60 tahun di dunia. Emang gak cukup 60 tahun? Harus berapa lama lagi Allah kasih usia, ya, supaya bisa beramal soleh di dunia. Jadi selama 60 tahun ini orang tidur. Ya, kalau kita kita nisbatkan tadi kepada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kata Allah yang kedua, wa ja'akumun nadhir man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dan aku sudah berikan peringatan, kata Allah. Sudah Allah datangkan peringatan. Apa peringatannya? Nabi Muhammad itu peringatan, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih peringatan saking sayangnya Allah kepada hambanya. Kematian itu juga peringatan. Kematian tetangga kita, kematian saudara kita, sahabat kita, itu peringatan. Kafa bil mauti wa idhah. Cukup kematian itu menjadi nasihat. Kemudian tanda-tanda. Allah kasih tanda itu peringatan. Misalnya tumbuh uban dalam rambut kita. Itu kan tanda. Atau pandangan sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Ya, pokoknya lihat udah nggak jelas. Kecuali lihat 100.000 masih terang. Ya, kalau itu nggak mungkin buram itu, subhanallah. Telinga sudah mulai kurang jelas mendengar, itu kan tanda. Makanya kata ahli hikmah, ada kisah sufi, Pak. Ini bukan hadis Nabi, tapi ambil hikmahnya kisah ini. Ada seseorang bersahabat dengan malakul maut. Bapak mau nggak punya sahabat malakul maut? Subhanallah. Ini ada seorang, dia punya sahabat malaikat maut. Karena sahabatnya, dia minta sesuatu apa? Wahai malaikat maut, kita kan sahabatan. Nanti tolong kalau aku mau mati, kasih kabar ya. Ya, kasih kabar ya. Ya, japri aja, WA. Subhanallah. Ya karena ini sahabatnya, oke, kata malaikat maut, aku akan berikan kabar sebelum datang kematian. Lalu berpisah ini sahabat. Lama tidak ketemu, Pak. Tiba-tiba muncul lagi malaikat maut datang. Kaget laki-laki ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu datang ini. Kan kesepakatan kita kasih kabar. Kamu datang pasti mau cabut nyawa saya kan? Bukan, belum. Saya rindu sama kamu. Lama kita tidak ketemu. Ya kita ngopi dulu lah. Padahal malaikat tidak ngopi kan.
Oh, saya kira kamu datang ingin cabut nyawa saya. Belum waktunya. Nah, ketemu lagi tuh cerita-cerita, pisah lagi, lama nggak ketemu. Nah, pertemuan kedua, tibalah ajalnya itu. Begitu datang malaikat maut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kamu datang ini untuk bertemu atau mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, aku datang untuk menunaikan tugasku mencabut nyawamu atas perintah Allah. Protes sahabatnya, Pak. Nggak bisa. Bukankah kita punya kesepakatan kamu kasih kabar dulu? Tiba-tiba kamu datang, apa kata malaikat maut? Wahai sahabatku, sebenarnya aku sudah banyak memberi kabar kepadamu. Cuman kamu tidak sadar dengan kabar itu. Coba kamu lihat dirimu. Bukankah dulu ketika kita bertemu, rambutmu masih hitam? Sekarang sudah putih semua. Bukankah itu kabar dariku? Bukankah dulu ketika kita pertama bertemu, gigimu masih penuh, masih lengkap? Sekarang gigimu sudah tinggal 2. Bukankah itu kabar dariku? Dulu kamu waktu pertama bertemu gagah, ya, duduk dengan gagah, ya, kalau majelis taklim tuh paling depan, ya. Tapi sekarang kamu lihat majelis taklim cari tiang, kamu bersandar terus, subhanallah. Bukankah itu kabar dariku, kata malaikat maut. Jadi laki-laki ini nggak bisa komentar lagi, Pak. Jadi ternyata adanya uban, adanya sakit dalam tubuh kita ini, atau dikatakan hilangnya kenikmatan dalam tubuh ini tidak lagi sempurna seperti dulu, itu adalah malaikat maut yang majazi. Malaikat maut yang kecil-kecil, Pak, tentaranya malaikat maut. Nanti akan ada malaikat maut yang hakiki, yaitu ketika ajalnya tiba. Jadi kita ini sebenarnya sudah bersahabat dengan malaikat maut, cuma tidak sadar. Jadi kenapa uban itu jangan dicabut, kata Nabi kan? Kan uban itu tidak boleh dicabut karena menjadi cahaya. Apa maksudnya jadi cahaya? Di akhirat, iya, di akhirat jadi cahaya. Tapi di dunia ini ada hikmah sebenarnya. Kata ulama, yang dimaksud uban itu jadi cahaya adalah ketika kita melihat uban, mudah-mudahan dengan itu ada cahaya hidayah dalam hati kita, Pak. Cahaya hidayah, oh ternyata saya sudah tidak muda lagi nih Allah. Ini sudah ubanan begini kok masih Iqra 13, astagfirullah. Tidak pernah mau belajar tahsin dia. Ini sudah ubanan begini kok tahajudnya masih bolong-bolong. Ini sudah ubanan begini kok nggak banyak zikir. Itu harapannya jadi cahaya hidayah, sehingga makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita nih sebenarnya setiap hari kita bersahabat dengan malaikat maut, hanya kita tidak sadar. Makanya ada kadang-kadang ada bencana, ya, ada orang wafat di hadapan kita, mungkin kita langsung melihat ada orang kecelakaan. Itu kan sebenarnya malaikat maut kecil kepada kita memberikan peringatan supaya ingat mati. Ya, memang kadang-kadang ingat mati itu butuh trigger, Pak. Butuh apa ya? Butuh sesuatu. Saya kemarin ada tetangga kami, awalnya sehat, seminggu yang lalu sehat, tiba-tiba kemarin itu langsung drop, badannya kurus, mulutnya tidak bisa bergerak lagi, mungkin stroke, ada indikasi stroke. Tapi mendadak, Pak. Apa komentar orang tua kami begitu datang ke rumahnya untuk menjenguk? Ya Allah, lihat ibu fulanah itu ya, jadi ingat mati mama, katanya. Subhanallah. Ya, jadi memang butuh seperti itu. Kalau bapak ibu ingin mengingat mati, datang tuh ke rumah sakit yang pakai selang, datang tuh. Atau sering takziah, kalau ada orang yang meninggal tuh datang takziah untuk sekedar mengingat kematian. Atau kemana-mana tuh bawa kain kafan. Nggak usah banyak-banyak, Pak. Kain kafan digunting seukuran tisu aja, seukuran sapu tangan lah. Ya, nggak usah bawa seukuran meninggal. Subhanallah. Nah, itu mengingatkan kita kepada kematian. Atau ada orang yang menanam pohon Kamboja di depan rumah tuh. Tahu pohon Kamboja tuh biasanya di mana? Di kuburan kan? Jadi kalau
mencium wanginya tuh ingat kuburan, subhanallah. Jadi macam-macam lah cara orang untuk ingat mati. Ya, jadi kata Allah, ini kembali lagi ternyata Allah tidak respon dengan baik permintaan orang ini. Justru Allah katakan, emang gak cukup 60 tahun? Emang belum datang peringatan? Kan sudah datang semua. Allah sudah kirim peringatan. Bahkan di ujung Allah tegaskan, fadzuku famalidz zalimin min nasir. Rasakanlah azab. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Naudzubillah. Jadi ini efek dari hidup kita yang tidur. Makanya baru sadar nanti akan beramal soleh ketika sudah mati. Dan itu tidak ada manfaatnya. Jangankan ketika sudah di alam kubur, apalagi di neraka. Ketika matahari sudah terbit dari barat, itu sudah ditutup pintu taubat. Bahkan sudah tidak ada nilainya sebuah kebaikan. Nanti matahari itu kan akan diterbitkan dari barat, Pak. Kapan itu? Wallahu a'lam, yang jelas itu awal tanda kiamat tiba. Ya, min awali alamati sa'ah. Dari awal tanda kiamat itu matahari terbit dari barat. Jadi diawali matahari hilang selama 3 hari, nggak muncul. Jadi matahari hilang selama 3 hari tidak muncul. Dunia gelap, Pak. Seperti sekarang ini. Bapak bangun tidur pagi-pagi kok gelap ya? Oh, ternyata subuh. Nanti ditunggu waktu duha kok masih gelap ya? Nanti ditunggu waktu duhur masih gelap ya? Tapi orang yang tahu hadis ini dia tetap sholat seperti biasa. Ya, muadzin tetap adzan, yang ahli masjid tetap ke masjid. Ya, selama 3 hari dunia ini gelap. Barulah nanti semua manusia sibuk mencari tahu ada apa ini, ada fenomena apa ini. Tapi ternyata tidak ketemu jawabannya. Ya, barulah nanti di hari keempatnya matahari benar-benar muncul lagi, tapi sudah muncul dari barat. Dan ketika saat itu tiba, orang yang sedang berjual beli ditinggalkan jual belinya, sibuk untuk berbuat kebaikan, taubat kepada Allah. Orang yang sedang memerah susu ternaknya ditinggalkan semuanya. Orang yang sedang orang yang tidak tutup aurat, para wanita, dia lari ke rumahnya untuk mencari penutup auratnya. Orang yang tidak pernah ke masjid, dia langsung ke masjid untuk sholat khusyuk kepada Allah. Tapi semua itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat. Lalu matahari nanti naik, Pak, naik sampai di tengah-tengah, itu tidak ke timur terbenamnya, tapi kembali lagi ke barat. Nah, itu isyarat awal sudah ditutup pintu taubat, ditutup kebaikan. Dan keesokan harinya normal lagi seperti biasa dari timur ke barat. Nah, itu keadaan awal daripada tanda kiamat. Terus matahari selama 3 hari kemana? Matahari sujud di bawah arsy-Nya Allah. Untuk apa? Untuk menerima perintah Allah supaya terbit dari barat. Itu matahari itu nurut. Bahkan Allah memuji matahari. Ya, kata Allah, wahai matahari, kamu adalah makhluk yang sangat taat dan patuh. Dari dulu matahari itu, Pak, nggak pernah telat terbit. Nggak pernah telat terbenam. Kalau matahari telat terbenam, Pak, kita puasa nggak kuat, Pak. Mataharinya ngambek. Pokoknya saya nggak mau terbenamin, nanti aja 1 jam lagi. Biarin aja tuh orang Pondok Labu biar lama puasanya. Kan nggak begitu. Bahkan panasnya matahari konsisten. Ya, tidak merusak, ya, tidak membakar, konsisten. Itu Allah memberikan pujian. Makanya manusia itu makhluk yang banyak berbuat kedoliman. Manusia itu doluman jahulan, kata Quran. Doluman jahula, sudah dolim bodoh lagi. Itu manusia. Tapi matahari itu, planet-planet semua nurut sama Allah. Makanya nggak pernah tabrakan. Kecuali nanti tiba waktunya Allah perintahkan. Idas sama'un fatarat. Nah, kalau sudah Allah perintahkan, baru dia akan hancur, akan tergulung, akan hilang cahayanya. Nah, matahari itu terima perintah Allah. Matahari, besok hari keempat kamu terbit dari barat. Sami'na wa ata'na ya Rabb. Barulah matahari muncul dari barat. Nah, itu kejadian ketika hari atau awal hari kiamat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang pertama, zikrul maut, ingatlah terus kematian.
Yang membuat kita susah ingat kematian itu karena tidur, tidak sadar ketika kita hidup ini. Yang kedua, tadi dikatakan karena cinta dunia dan benci kepada kematian efeknya. Ada kisah menarik ini bagi orang-orang yang cinta dunia. Coba ambil hikmah dari kisah ini. Ada seorang tabi'in soleh namanya Wahab bin Munabbih. Ini orang soleh, Pak. Saking solehnya, wudhu sholat isya'nya itu bisa digunakan untuk sholat subuhnya. Berarti orang ini nggak tidur kalau malam. Kalaulah tidur, tidurnya tidak membatalkan wudhu. Seperti tidurnya bapak-bapak sholat Jumat. Ya nggak batal tuh wudhunya. Bapak pernah nggak sholat subuh wudhunya pakai sholat isya? Pernah nggak? Saya pernah, Pak. Saya pernah sholat subuh wudhunya pakai sholat isya. Karena memang isyanya 3:30 saya. Subhanallah. Nah itu nanggung itu ya. Nah kalau Wahab bin Munabbih ini memang dari awal waktu isya dan tidak tidur yang membatalkan wudhu. Itu orang soleh. Dan beliau ini ahli dalam suhuf dan Injil. Jadi literasinya kuat. Makanya dia punya banyak cerita. Di antara ceritanya tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dan Yahudi. Ya, jadi Nabi Isa dan Yahudi itu jalan karena perjalanan, maka membawa bekal sebuah roti. Tapi Nabi Isa hanya bawa 1 roti, Yahudi bawa 2 roti. Nah, dalam perjalanan Yahudi ini dari awal sudah suudzon kepada Isa. Memang sifat Yahudi itu begitu, buruk sangka iya, pelit juga iya, itu Yahudi itu. Hasad juga iya. Apa kata Yahudi ini? Ini kalau roti saya ada 2, rotinya Isa hanya 1. Kalau roti Isa nanti habis, pasti minta ke saya. Caranya gimana ya? Akhirnya Pak Yahudi itu diam-diam rotinya dimakan 1, supaya rotinya tinggal 1, supaya nanti sama-sama 1. Jadi Nabi Isa tidak minta. Itu orang pelit begitu, bakhil. Lalu jalan berdua. Dalam perjalanan ketika lapar berhenti sebentar lalu makan rotinya. Nabi Isa makan, Yahudi makan. Nabi Isa kan tahu awalnya Yahudi itu bawa roti 2. Kok tinggal 1 kata Isa alaihissalam. Lalu ditanya, wahai fulan Yahudi, rotimu mana? Rotimu yang 1 mana? Kata Yahudi, aku nggak tahu ya Isa, yang 1 kemana? Oh baik kata Isa alaihissalam. Lalu berjalan lagi. Di pertengahan jalan bertemu dengan orang buta. Nabi Isa ini punya mukjizat bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena Nabi Isa hidup di zaman tabib atau dokter. Lalu orang buta itu ditawarkan untuk diberikan kesembuhan. Wahai fulan, mau enggak aku sembuhkan dari kebutaan? Kata orang buta ini, aku mau. Lalu disembuhkan di hadapan Yahudi atas izin Allah, sembuh dari kebutaannya. Kaget Yahudi ini. Hebat betul kamu Isa, bisa menyembuhkan orang buta. Apa kata Isa alaihissalam? Demi zat yang nyawaku berada di genggamannya dan yang menyembuhkan orang buta ini, rotimu mana? Kata Yahudi ini, aku nggak tahu rotiku kemana. Subhanallah. Lalu jalan lagi, ya berdua sampai di satu tempat. Karena lapar, Nabi Isa mencari seekor rusa. Dipanggillah rusa. Ya, dipanggillah rusa. Begitu mendekat rusa itu disembelih, Pak. Disembelih lalu disantap berdua. Setelah disantap rusa itu dihidupkan kembali oleh Isa alaihissalam atas izin Allah. Rusanya hidup lagi tuh, disuruh pergi. Rusa, kamu pergi. Yahudi ini makin bingung. Makin hebat ini. Tadi orang buta disembuhkan, sekarang rusa mati dihidupkan. Karena Nabi Isa juga punya mukjizat menghidupkan orang mati. Orang mati saja hidup, apalagi rusa mati, gampang. Lalu kata Isa alaihissalam, demi zat yang menghidupkan rusa ini, rotimu mana? Aku nggak tahu ya Isa. Oh baik kata Isa. Lalu jalan lagi, ada 3 buah batu, Pak. Batu itu dirubah menjadi emas oleh Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa kepada Yahudi, kamu tahu nggak itu apa? Itu emas ya Isa. Itu ada 3, 1 milikku dan 1 untukmu. Kata Yahudi ini, terus yang 1 milik siapa? Kata Isa alaihissalam,
yang satu itu akan aku berikan kepada orang yang memakan rotimu. Oh, yang makan rotiku itu ya aku. Baru dia ngaku. Kata Isa alaihissalam, demi kejujuranmu ambil emas itu semua milikmu. Wow, senang Yahudi ini Pak, dapat emas 3. Ya, seukuran batu lagi. Lalu Nabi Isa pergi dengan sahabatnya Hawariyun. Tiba-tiba itu sedang senang-senangnya dengan emas, datang 3 perampok, dibunuh Yahudi ini, mati. Sekarang emasnya milik 3 orang perampok. Karena perampok itu lapar, disuruhlah salah satu dari 3 orang ini untuk membeli makan di luar. Ya, kamu beli makan di luar. Berangkatlah 1 orang ini, tapi yang 2 ini punya rencana jahat. Apa dia bilang? Ini kalau yang beli makan nanti datang kita bunuh, masing-masing kita dapat 1,5 bagian dari emas ini. Sepakat enggak? Sepakat. Ternyata yang beli makanan juga punya pikiran yang sama. Ini kalau makanan saya campur racun, mati nih 2 orang. Subhanallah. Walhasil Pak, baru sampai itu bawa makanan, langsung ditikam, mati. Setelah dia bunuh temannya itu, dia nikmati makanannya. Setelah makan karena ada racun, mati. Coba lihat kisah ini Pak. Ini gambaran orang yang cinta dunia. Dunia itu hanya menjanjikan kesenangan, kemewahan, keindahan, padahal sebenarnya ketiadaan. Nggak ada, semuanya nggak ada. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya, ya Ali, sifli anid dunia, sifati kepadaku tentang dunia. Apa kata Ali? Dunia, bagaimana aku mensifati dunia? Dunia itu awaluhu buka, ausatuhu ana, akhiruhu fana. Dunia itu awalnya tangisan, makanya bayi lahir nangis. Yang kedua, tengahnya kelelahan, capek. Capek Bapak, jadi anak capek, jadi orang tua capek, jadi kakek lebih capek lagi. Belum nikah capek, sudah nikah capek. Kerja capek, nggak kerja juga makin capek. Ngurus masjid capek, jadi jamaah juga capek. Dengerin ceramah capek, apalagi yang ngomong. Subhanallah. Apa yang tidak capek? Dunia itu capek. Dan ujungnya fana, ketiadaan, nggak ada tuh. Ya, mata gurur, gurur, kesenangan tapi yang menipu daya. Jadi kita ini banyak diprank sama dunia, makanya susah ingat kematian. Ya, ini adalah yang pertama. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah ingin merencanakan kematian terindahnya, maka wajib hukumnya untuk zikrul maut, terus ingat mati. Ya, minimal kalau tidak ingat mati, sadar kalau kita ini akan mati lah. Ya, awali dari kesadaran dulu, sadar hidup ini nggak lama, sebentar hidup ini, singkat. Ada orang paginya kita telepon, masih ngobrol sama kita, begitu sore sudah mati, sudah wafat dia. Ada informasi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal, telah berpulang ke rahmat Allah. Loh, barusan tadi teleponan ini subuh. Pernah nggak begitu Pak? Ya, sering ya kejadian. Pagi masih ngobrol, sore sudah di kuburan, kita antar jenazahnya. Ya, itu nggak heran, nggak aneh. Yang aneh tuh kalau sore kita antar ke kuburan, besok paginya ngobrol sama kita. Itu hantu namanya, subhanallah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana merencanakan kematian terindah? Yang kedua, kata para alim ulama, muhasabah. Muhasabah tuh introspeksi, refleksi. Refleksi itu bukan pijit. Jadi jangan nanti datang ke tukang refleksi, Pak, saya mau muhasabah. Muhasabah itu ingat, hasibu qabla an tuhasabu, hisab dirimu sebelum nanti dihisab. Timbang dirimu sebelum nanti ditimbang. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus apa yang dimuhasabahi? Yang dihisab itu apanya? 2. Yang dihisab itu 2. Amalmu dan imanmu, kata ulama. Karena ini penting Pak, amal. Ada orang yang dia kira amalnya sudah bagus. Di dalam surah Al-Kahfi Allah gambarkan itu. Ya, ada juga di dalam surah Al-Ghasyiyah kalau tidak salah, atau Al-A'la. Amilatun nasibah. Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Dia kira beramal tapi sia-sia. Ya, amalnya tuh seperti debu beterbangan. Amalnya habis, muflis, bangkrut. Makanya jangan merasa kita sudah beramal sehingga ujub. Rasulullah saja Pak minta kepada Allah
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, minta diterima. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencontohkan, Umar pernah mengumpulkan para sahabat, lalu Umar radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar lalu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ana Umair, ana Umair, ana Umair. Sahabat kaget. Lalu turun. Sudah hanya mengatakan ana Umair, lalu turun. Kata para sahabat, ya Umar, maksudmu apa? Kamu telah merendahkan dirimu di hadapan para sahabat itu. Maksudnya Umair itu, Pak, ungkapan merendahkan nama seorang Umar. Kalau Umar itu gagah, ya keren Umar. Tapi ketika disebut Umair itu mengecilkan. Tuh bahasa Arab tuh begitu. Misalnya di sini ada namanya Johar itu gagah, Johar. Begitu Juhair itu kecil tuh. Nah, Umar bin Khattab kenapa mengecilkan dirinya di hadapan manusia? Sahabat bertanya, ya Umar, kenapa Anda mengecilkan diri Anda? Anda seorang Umar yang ditakuti setan. Apa kata Umar? Tadi malam aku gelisah. Karena aku merasa sudah sukses dengan kepemimpinanku sebagai Amirul Mukminin. Karena aku memimpin, Islam ini semakin luas berkembang. Ya, aku merasa perjuanganku ini sudah hebat dalam melanjutkan tongkat estafet dakwah Rasulullah. Maka karena aku merasa ujub, merasa bangga diri, aku kecilkan diriku sekarang. Subhanallah, itu tuh Umar, Pak. Makanya kita ini dalam beramal, waduh, berat betul menjaga amal itu. Belum lagi amalan kita rontok karena kita punya hasad. Belum lagi amalan kita habis karena kita membicarakan aib orang. Belum lagi ikhlasnya hilang. Jadi amal soleh itu makanya perlu muhasabah. Perlu muhasabah. Kenapa? Karena orang yang muhasabah, yang mengevaluasi, dia pasti akan berusaha untuk memperbaiki. Kalau nggak ada evaluasi, nggak ada niat untuk memperbaiki itu. Makanya perusahaan tiap tahun ada nggak evaluasi itu? Ada. Jangankan perusahaan, Pak, pengurus masjid mungkin ada evaluasi. Iya, mungkin ada evaluasi untuk menentukan tahun depan ini khotib siapa aja yang menjadi kandidat. Untuk tahun depan, ini yang kajian subuh siapa aja nih? Semua dievaluasi. Ustaz Taufik Al-Miftah, janganlah terlalu lama nih. Subhanallah. Ya. Nah, itu bagian dari perbaikan. Makanya orang yang tidak pernah evaluasi diri tidak akan mungkin bisa mendapatkan apakah kesalahan, apa kekurangan, sehingga tidak bisa memperbaiki diri. Makanya terus cross check amal kita. Ya, jangan-jangan amal kita, mohon maaf, amal yang rugi. Karena ukurannya adalah siapa yang lebih baik dari sekarang, siapa yang lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Siapa yang sama dengan kemarin, itu orang rugi. Siapa yang lebih buruk dari hari kemarin, itu orang yang celaka atau laknat. Ya, jadi itu cara muhasabah amal. Ya, ukur amal kita ini apakah semakin beramal semakin tawadu, semakin takut kepada Allah, atau semakin bangga diri dan semakin berani kepada Allah. Yang kedua, muhasabah iman, muhasabatul iman. Imannya dimuhasabah juga. Jangan GR punya iman sekarang, Pak. Iman kita tidak ada jaminan bisa sampai terus nempel ketika ruh kita keluar dari jasad. Siapa yang punya jaminan? Bahkan kata Nabi, pagi beriman, sorenya murtad. Sore beriman, paginya murtad. Jangan merasa mentang-mentang jamaah majelis taklim, saya kan tiap Sabtu ngaji, tiap Ahad ngaji. Ini grup WA saya isinya semua ustadz-ustadz. Semua ini para habaib. Ini yang saya follow nih orang-orang soleh. Gak jaminan. Rasulullah itu punya paman namanya Abu Thalib. Kurang hebat apa Abu Thalib dengan Rasul? Nempel, Pak, sama Rasul. Ada seorang namanya Bal'an bin Baurah, sahabat Rasulullah. Begitu Rasul wafat, dia ikut di barisan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Gak ada jaminan. Makanya Abi Dar Al-Ghifari dalam perkataannya, ini agak keras kata-katanya. Abi Dar Al-Ghifari, sahabat Nabi, mengatakan, wallahi thumma wallahi, demi Allah, kemudian demi Allah, 2 kali bersumpah atas nama Allah. Ma amina rajulun min sulbil iman illa wasulib. Ya,
tidaklah seseorang merasa aman dari tercabutnya iman kecuali dia akan tercabut imannya. Jadi merasa aman dengan iman itu dikhawatirkan justru disitulah peluang tercabutnya iman. Maka jangan merasa aman. Kenapa? Supaya kita terus minta sama Allah. Orang kalau sudah merasa aman, Pak, dia nggak minta. Coba, Bapak, Ibu, kalau di satu perumahan ada security-nya, ya, ada yang jaganya. Padahal sebenarnya di perumahan itu nggak pernah ada maling, biasa aja, nggak ada. Memang dari awal rumah itu didesain ada security. Kenapa coba? Warganya masih mau ada security, ada keamanan. Karena walaupun sebenarnya aman tapi tidak merasa aman. Kalau sudah merasa aman betul ya nggak usah pakai security lah, sudah. Nah itu gambarannya begitu. Apalagi ini soal iman yang sudah jelas kalimatnya, pagi beriman sore bisa murtad. Berarti nggak ada garansi, Pak. Nggak ada garansi. Makanya nanti kalau membahas siratal ladzina an'amta alaihim itu panjang tuh. Ya nantilah pertemuan berikutnya kita bahas itu. Ya. Jadi iman itu harus dimuhasabah. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini saya ambil contohnya Umar, kan memang Umar bin Khattab itu banyak athar jejaknya, kebaikannya yang luar biasa kita ambil teladan. Karena menjadi khalifah lumayan lama, 10 tahunan lebih. Abu Bakar hanya 2 tahun setengah. Apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu manusia yang terkenal takut kepada Allah. Sangat khawatir dengan keimanan. Sampai pada puncaknya Umar bin Khattab mendatangi sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah. Hudzaifah ini, Pak, sahabat sohibus sirun Nabi. Sahabat yang punya rahasia Nabi. Dia menyimpan nama-nama orang munafik. Dan tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah dan Hudzaifah. Sampai nanti ketika Rasulullah wafat, siapapun yang wafat saat itu kalau Hudzaifah mensolatkan berarti dia bukan munafik. Tapi kalau Hudzaifah tidak mensolatkan berarti dia nama-nama orang munafik. Itu cara sahabat tahu tuh begitu. Lalu Umar datang ke Hudzaifah radhiyallahu anhuma datang. Ya Hudzaifah, assalamualaikum ya Hudzaifah. Waalaikumsalam ya Umar. As'aluka billah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Ini penting kata ulama fikih. Kalau ada pertanyaan dengan nama Allah maka wajib dijawab. Kalau tidak dijawab maka yang dapat pertanyaan harus puasa 3 hari, namanya kafarah. Ya, tapi ini pertanyaan yang sifatnya memang penting, bukan pertanyaan main-main. Ya, Bapak, saya bertanya dengan nama Allah. Misalnya apa? Yang nggak penting tuh. Ini kajian ada sarapan nggak? Itu nggak penting, Pak. Ya, ini kajian ada sarapan nggak? Itu mah nggak penting. Contohnya yang penting tuh gimana? Misalnya seorang istri, ayah, kok tadi malam nggak pulang? Ayah kemana? Ayah sama siapa? Ayah sedang berbuat apa? Itu penting nggak, Bu, pertanyaan itu? Subhanallah. Nah, maka itu boleh pertanyaan penting kita tempelkan, as'aluka billah, aku bertanya dengan nama Allah. Maka pertanyaan Umar ini penting. Kenapa? Karena ingin bertanya, apakah namaku termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik? Itu Umar bin Khattab. Ya Hudzaifah, as'aluka billah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah Rasulullah menyebut namaku termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik? Ini pelajarannya menarik, Pak. Umar bin Khattab bertanya tentang daftar orang munafik bukan untuk cari-cari nama orang lain, tapi untuk dirinya. Jangan-jangan saya. Mungkin kalau kita kan beda. Kalau ada daftar nama yang tidak pernah infak, tidak pernah sedekah di masjid ini, dan yang tahu hanya ketua masjid, dirahasiakan. Mungkin kalau kita nanya, kita cari, bukan kita, tapi cari orang lain tuh. Siapa lagi yang belum? Coba. Kayaknya ada yang kurang tuh. Kayaknya bapak itu nggak masuk, masukin. Subhanallah. Kalau kita memang julid sama orang. Tapi Umar tidak, untuk dirinya. Ya, itu yang pertama, hikmah pertama. Yang kedua, sekelas Umar bin Khattab bertanya apakah termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik, artinya Umar mengkhawatirkan keimanannya.
Jangan-jangan iman saya hanya casing dohir, tapi isinya busuk. Isinya buruk sangka sama orang, isinya benci sama sesama mukmin, isinya apa? Tidak peduli dengan kesulitan orang beriman. Karena beberapa hadis menunjukkan iman kita diukur dengan kepedulian kita kepada orang. Tidak beriman siapa yang tidur dalam keadaan kenyang padahal tetangganya kelaparan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Itu ukuran iman. Makanya jangan-jangan casingnya iPhone, isinya Nokia. Subhanallah. Itu kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Hudzaifah, Pak, nangis. Hudzaifah nangis. Kenapa? Ya Allah, ini yang tanya seorang Amirul Mukminin. Ya nggak mungkin lah. Secara keutamaan saja Umar bin Khattab manusia terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu Nabi mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Tidak mungkin orang munafik masuk surga. Nerakanya saja paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah berdiri di atas Jabal Uhud, lalu Uhud bergetar. Apa kata Rasul? Uthbut anta ya Uhud, fa inna fawqakan nabi wasiddiq wasyahidain. Uhud, diam kamu. Di atasmu ini ada nabi, ada siddiq, Abu Bakar maksudnya radhiyallahu anhu, dan ada dua orang yang mati syahid, Utsman dan Umar radhiyallahu anhu. Makanya Umar dan Utsman radhiyallahu anhu wafatnya ditusuk. Utsman ketika sedang baca Quran, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang sholat subuh, jadi imam sholat subuh, ditusuk, mati syahid. Nggak mungkin lah orang mati syahid masuk neraka atau orang munafik. Yang ketiga, Rasulullah pernah berjalan-jalan di surga, Pak. Nabi itu hebat, jalan-jalannya saja di surga. Ini kita baru ke Ragunan aja GR, subhanallah. Nabi itu jalan-jalan di surga. Tapi apa yang dilihat? Rasulullah SAW melihat qasrun minad dhahab, ada istana dari emas. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, liman hadzal qasr? Punya siapa istana ini? Kata Jibril, hadza li rajulin minal Arab. Ini punya laki-laki dari Arab. Kata Nabi dalam hati Nabi itu, wah jangan-jangan saya kan dari Arab. Jadi ternyata Nabi pernah GR, Pak, subhanallah. Iya. Lalu bertanya lagi, ya Jibril, liman hadza? Ini milik siapa? Kata Jibril, hadza li rajulin min Quraisy. Ini punya laki-laki dari Quraisy. Wah, Arab, Quraisy. Oh ini mah saya banget nih. Lalu belum jelas, tanya lagi, Jibril, liman hadza? Ini milik siapa? Hadza li Umar bin Khattab. Ini milik Umar bin Khattab. Apa pelajarannya, Pak? Kalau Bapak bertanya sesuatu belum jelas jawabannya, tanya lagi sampai jelas. Jangan GR. Ini sarapan punya siapa? Punya jamaah MBR. Oh, saya kan jamaah. Subhanallah. Punya siapa sih, Pak? Itu yang kalau sholat subuh barisan pertama. Oh, saya kan pertama. Wah, pokoknya terus cari tahu sampai benar disebut nama bapak ibu baru itu oke. Oh iya siap. Kalau belum disebut namanya jangan GR dulu. Nah lalu Rasulullah melihat bidadari surga, Pak, di istana Umar. Nabi tundukkan pandangan, lalu Nabi keluar. Dan cerita ini disampaikan kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, aku dari surga dan aku melihat ada istana dari emas lengkap dengan bidadarinya dan itu milikmu ya Umar. Tapi aku tinggalkan istanamu, aku tundukkan pandanganku karena ada bidadari milikmu ya Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, apa mungkin aku harus cemburu kepadamu ya Rasul? Subhanallah. Itu hebat tuh Pak, dialog Umar tuh. Ya mungkin kalau itu bidadari kita, Pak, oh iya pergi, awas, jangan lihat bidadari saya. Subhanallah. Tapi Umar tidak. Nah, coba lihat keutamaan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan seandainya ada nabi setelah aku yang pantas jadi nabi adalah Umar. Ini keutamaan, kira-kira pantas nggak seorang Umar ini munafik? Nggak pantas. Nggak pantas. Tapi kenapa bertanya? Karena khawatir dengan imannya. Lalu kata Hudzaifah begini, Pak. Ini kalimat Hudzaifah yang luar biasa.
Ya Amirul Mukminin, la uhassisi Rasul. Ya Amirul Mukminin, aku tidak akan mungkin menceritakan nama-nama itu karena ini rahasia. Kalau aku ceritakan, nanti satu orang lagi datang bertanya lagi, lalu aku ceritakan lagi, nanti yang lain datang lagi tanya lagi. Itu bukan rahasia namanya. Jadi rahasia itu begini, Ibu, seperti Hudzaifah. Kalau rahasia sudah sampai mati pegang, jangan ceritakan. Jangan rahasia tapi diceritakan. Shh, ini rahasia. Cukup Ibu ya, jangan cerita-cerita. Cerita lagi, akhirnya Ibu itu sama. Shh, katanya sih ini rahasia. Akhirnya satu komplek tahu itu. Awalnya kentang jadi keripik, pedes lagi. Subhanallah. Lalu kata Hudzaifah di ujungnya kalimatnya, ya Amirul Mukminin, walakin idzan antal munafik famanil muslimu idzan. Hei Amirul Mukminin, kalau Anda munafik terus yang Islam siapa? Subhanallah. Bapak Ibu coba, kalau sekelas sahabat Umar bin Khattab saja munafik, terus kita ini jadi apa? Nyambung nggak maksud saya? Nah, itulah kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan keimanan. Jadi penting untuk kita muhasabah iman kita. Karena iman itu naik turun, ya, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka subhanallah, ya, salah satu cara untuk kita mericas iman kita itu adalah dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Ini begini-gini nih ngecas iman nih Pak. Ngecas iman dulu, sebentar lagi ngecas lambung. Nah, jadi iman dulu baru lambungnya dicas juga nanti. Subhanallah. Itu yang kedua. Ya, kalau Bapak ingin tahu ukuran iman kita tuh di surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ya, nantilah pertemuan akan datang kita bahas ya, insyaallah. Yang ketiga, bagaimana cara merencanakan kematian terindah? Yang ketiga kata para ulama, hiduplah dalam ketaatan kepada Allah, atau maknanya istiqomah dalam ketaatan. Ya, takwa dengan sebenar-benarnya, itulah orang yang hidup dalam ketaatan. Karena ada ungkapan seperti ini, kamata ishtamut, seperti itu Anda hidup, seperti itu Anda akan mati. Ya. Jadi kebiasaan kita ini menentukan seperti apa akhir daripada kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan hiduplah dalam kebiasaan berbuat kebaikan. Ya, hiduplah dalam kebiasaan berbuat kebaikan. Ya, karena manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Nah, itu kalimatnya, kata ulama begitu. Kalau ingin dipanjangkan Pak, maksud dari kata-kata itu, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya cita-cita wafat husnul khotimah, ya kan? Kalau Bapak Ibu punya keinginan diwafatkan dalam keadaan beramal soleh, maka hiduplah kita seperti kita ingin diwafatkan oleh Allah. Hiduplah kita seperti kita ingin dimatikan oleh Allah. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu ingin diwafatkan dalam keadaan baca Quran, berarti hidupnya tidak pernah lepas dari Quran. Itu maksudnya. Iya, terus Quran tuh jadikan sahabat. Tidak hari tanpa Quran. Jadi jangan baca Quran tunggu waktu luang, tapi selalu meluangkan waktu untuk baca Quran. Bukan yang penting baca Quran, tapi baca Quran itu penting. Dirubah tuh cara pandangnya. Kalau ingin wafat dalam keadaan sholat, berarti perbanyak sholat hidupnya. Sholat sunnahnya dikuatkan lagi. Ya, bangun kebiasaan sholatnya tepat waktu. Ingin diwafatkan dalam majelis taklim, berarti majelis taklimnya diperbanyak lagi. Isi hari-hari dengan majelis taklim. Nah, ini juga penting. Kalau Bapak Ibu punya teman, cita-citanya ingin wafat di majelis taklim misalnya, Bapak Ibu tahu. Jadi ketika sedang di majelis taklim, tolong perhatikan orang itu. Ya, kalau dia begini, nah, jangan buru-buru ditalkin, colek dulu, colek. Jangan buru ditalkin begitu begini. Ya Allah, keinginannya dikabulkan. Dia kemarin baru cerita mau wafat di majelis taklim. Ternyata dari awal sudah begini. Colek dulu, colek. Bu, ini berapa? 5. Oh, itu tanda-tanda tuh. Ini berapa? 5. Oh, itu tanda-tanda tuh.
Tapi keluarkan 100.000. Bu, ini berapa? 100.000. Oh, nggak jadi mati dia. Masih sadar, subhanallah. Nah, itu membangun kebiasaan untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Nah, jadi itu poin ketiga tuh ya. Tidak terlalu panjang di sini. Intinya tinggalkan maksiat, hiduplah dalam taat kepada Allah. Ya, maka mudah-mudahan nggak mungkinlah ada orang ketika dia ahli ibadah diwafatkan dalam keadaan tidak beribadah, nggak mungkin. Ya, karena sudah ahli ibadah. Jadi ini fakta, banyak kejadian ada orang wafat baca Quran, ada orang wafat sedang sholat, sedang sujud, sedang sholat Jumat. Ya, berarti ini orang memang dia mungkin punya nilai khusus di mata Allah tentang sholat Jumatnya, selalu di awal waktu mungkin. Jadi bukan berarti kalau ingin diwafatkan ketika sholat Jumat, sholat Jumatnya tiap hari Pak, nggak bisa. Ya, sholat Jumat ya cuma Jumat. Jangan, Bapak kenapa sholat Jumat kok sama Sabtu? Saya mau diwafatkan sholat Jumat. Jangan ya. Jadi jangan merubah syariatnya. Tapi ditambahkan sunnah-sunnahnya saja. Yang wajib sudah jangan ditambah-tambah lagi. Tapi ditambah dengan sunnah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kata para ulama, ingin wafat dalam keadaan terindah, minta tolong sama Allah. Doa. Ya, doa. Ini senjata orang beriman, ini kekuatan orang beriman, ini jalur cepat ketika dunia sudah tidak bersahabat, jalur langit tuh Pak dengan doa. Makanya jalur langit itu selalu cepat, ya kan? Ke Mekah kalau Bapak naik jalur darat berapa lama itu sampai? Wow, bisa 6 bulan mungkin ya. Makanya supaya cepat pakai jalur langit, naik pesawat. Makanya Rasulullah SAW ya, Isra wal Mi'raj itu kan cepat. Sidratul Muntaha subuh sudah sampai ke rumahnya. Nah Pak, jalur langit tuh ya cepat. Nah maka doa ini menjadi bagian penting ketika ingin merencanakan kematian yang terindah. Saya tidak menyampaikan doa yang lain karena di sini ada satu doa, ada 3 doa, dan doa ini ternyata dalam perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, ini adalah doanya para ulil albab. Siapa ulil albab? Ulil albab itu orang-orang yang dia sangat cerdas dengan akalnya, tajam menganalisanya. Maka orang-orang ini orang yang selalu di dalam Al-Quran digambarkan mengingat Allah, selalu ingat akan kuasa Allah. Ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ya, inna fi dzalika la ayatil li ulil albab. Ya, pergantian siang dan malam atau langit dan bumi ini Allah ciptakan, itu akan menjadi tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya Quran itu memang hanya untuk orang berakal. Orang yang tidak berakal tidak mungkin menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Makanya Quran itu untuk orang berakal. Nah, ulil albab ini contohnya, ya ulil albab contohnya. Makanya doanya ulil albab kata Imam Ibnul Qayyim menjadi ummud doa. Apa ummud doa itu Pak? Induknya doa. Kalau Al-Fatihah itu ummul kitab, ya induknya kitab. Tapi ada induknya doa, ya yang dibaca oleh ulil albab. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita tidak berdoa dengan doa ini, seolah-olah doa kita tuh kurang sempurna. Nah, doanya ada di mana? Ada di surah Ali Imran 193. Ya, Ibu catat saja nanti, Bapak catat. Ya, Ali Imran 193. Ini hukumnya wajibun hafalun amalin. Tuh Pak, saya kasih PR nih. Wajibun hafalun amalin tuh. Nanti bulan depan ketemuan setoran. Ya, nanti hadiahnya ini Pak, teh ini. Jadi teh ini jangan diminum sampai bulan depan. Subhanallah. Basi ini. Nah, apa doanya? Saya persingkat kalimatnya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doanya. Jadi ulil albab ini minta sama Allah. Apa permintaannya? Satu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami
dan wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah indikator husnul khatimah. Langkah husnul khatimah, wafat terindah, ini puncaknya. Orang yang diampuni Allah dosanya, dihapus kesalahannya, lalu wafat digolongkan bersama orang-orang baik, ahli surga nggak dia? Ahli surga, pasti ahli surga. Ya, ini dijamin 100% benar. Diampuni dosanya, dihapus kesalahannya, wafatnya dikumpulkan bersama orang-orang baik. Pasti ahli surga ini. Pasti ahli surga. Karena kalau satunya nggak ketemu Pak, nggak bisa. Contoh, ya contoh misalnya ada orang diampuni dosanya, dihapuskan kesalahannya, tapi ternyata diwafatkannya bersama orang-orang yang tidak baik. Kira-kira ada atau enggak? Kayaknya nggak mungkin. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah diampuni kesalahan, sudah dihapuskan dosa, diampuni kesalahan, ya pasti golongannya orang-orang yang baik. Jadi ini nggak bisa dipisah memang. Kalau digolongkan dengan orang-orang baik, berarti dosanya sudah diampuni. Ya, itu ayat ini atau doa ini. Nah, tafsirnya jadi kata ulama ini mufasir banyak beda pendapat, saya sampaikan beberapa. Rabbana faghfir lana dzunubana itu artinya adalah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maksudnya adalah dosa kecil. Dosa kecil atau dosa besar. Ya, mohon maaf, dosa besar. Wa kafir anna sayyiatina itu dosa kecil. Kira-kira kalau dosa besar dan kecil diampuni, surga nggak? Surga. Karena ternyata ada orang yang amal solehnya juga ada, tapi dosanya belum diampuni, dia transit dulu ke neraka. Jadi syarat masuk surga itu kan nggak ada dosa, bersih. Dan ini esensi hidup Pak. Esensi hidup itu apa sih? Ibadah, minta ampunan, sudah selesai. Makanya setiap ibadah kita ujungnya apa? Istighfar kan? Pada sholat, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Padahal sholat itu nggak lagi maksiat, tapi kok disuruh istighfar? Akhir dari majlis taklim kita apa? Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Padahal kita nggak lagi maksiat. Semuanya tutup dengan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah hijrah. Begitu sudah di Madinah, Nabi berdakwah 10 tahun bisa menaklukkan lagi kota Mekah. Tapi perintah Allah untuk Rasulullah apa? Apakah ketika masuk kota Mekah disuruh pesta sama Allah? Muhammad, kamu kan menaklukkan Mekah nih, bikin party kecil-kecilan gitu, makan nasi kebuli bareng-bareng sama sahabat. Tidak. Tapi justru perintah Allah ketika masuk kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar. Jadi substansi hidup itu adalah ibadah dan istighfar. Ibadah dan isti'anah, minta tolong. Salah satunya minta tolong kepada Allah adalah istighfar. Makanya kalimat Quran sami'na wa ata'na ghufranaka. Itu kan, saya dengar, saya taat, dan hanya ampunanmu lah ya Allah yang bisa menyempurnakan apa yang saya lakukan ini. Jadi dikatakan kalau sudah diampuni, ini pasti surga. Yang kedua, kata ulama tafsir yang lain, Rabbana ighfir lana dzunubana, ini dosa kita kepada Allah. Kepada Allah Pak. Wa kafir anna sayyiatina, dosa kita kepada manusia. Karena dua ini nggak bisa juga kita abaikan. Urusan sama Allah sudah beres, urusan kepada manusia belum beres, susah kita. Jadi harus dua-duanya dibersihkan oleh Allah. Atau yang ketiga, makna lain kata ulama tafsir, Rabbana faghfir lana dzunubana adalah dosa yang kita lakukan masa lalu. Itu masa lalu. Dosa itu kan sudah lalu, dosa. Wa kafir anna sayyiatina itu adalah efek yang akan datang. Dosa punya efek nggak Pak? Punya. Makanya orang yang berzina, naudzubillah, bisa hamil, itu kan efek.
Maksudnya supaya Allah hapuskan efek rasa kekhawatiran, rasa gelisah, ketidaktenangan. Karena orang yang taubat biasanya kalau dia tidak yakin dengan ini, dia bisa ragu bahwa taubatnya diterima Allah. Dia bisa ragu, jangan-jangan saya nggak diterima nih sama Allah. Jangan-jangan ini kayaknya Allah ini tidak ampuni kesalahan saya, terlalu banyak dosa saya. Makanya minta tolong sama Allah supaya dosa saat itu diampuni dan efeknya pun Allah hilangkan itu. Nah, itu makna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Wa tawaffana ma'al abror, artinya wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Abror itu adalah jamak, akar katanya barun. Bar itu nama, salah satu dari nama baik Allah, Asmaul Husna, bar. Jadi bar itu Pak, kebaikannya itu begini. Misalnya Bapak punya teman yang ahli tahajud. Siapa orangnya? Dia. Terus yang suka nyumbang masjid siapa? Dia juga. Yang suka bantu-bantu orang miskin siapa? Dia juga. Terus yang peduli sama lingkungan, dia juga. Yang hatam tiap bulan, dia juga. Jadi kalau ada orang, semua kebaikan ada dalam dirinya, cukup kita katakan ini orang abror. Jadi orang-orang abror itu atau bar, itu adalah orang yang dalam dirinya melekat banyak kebaikan. Bukan satu, tapi banyak kebaikan. Jadi nggak usah disebutkan, Bapak ini hebat, ahli tahajud, ahli duha, ahli sedekah, ahli infak, bangun masjid, bantu anak yatim. Terlalu lama. Sampaikan, ini orang bir. Berarti kalau sudah dikatakan ini orang abror, ini bir, artinya banyak melekat kebaikan dalam dirinya. Nah, itulah harapan para ulil albab. Ya, ketika diwafatkan dalam keadaan diampuni dosa, dihapus kesalahannya, diwafatkan bersama orang-orang baik, maka maknanya inilah husnul khotimah. Yang menarik adalah karena ini orang cerdas, yang berdoa ulil albab ini orang cerdas. Doa ini secara tidak langsung kalau kita pahami, Rabbana faghfir lana dzunubana, minta kepada Allah agar dihapuskan segala keburukan masa lalu karena dosa itu yang kemarin sudah dilakukan. Wa kafir anna sayyi'atina, ini minta dihapuskan sesuatu yang memberikan rasa untuk saat ini. Dan tawaffana ma'al abror, itu minta diberikan kebaikan untuk yang akan datang. Ini lengkap Pak, masa lalu, sekarang, akan datang. Subhanallah. Maka ini menjadi doa yang penting untuk kita amalkan setiap hari, minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini Allah tutup usia kita dalam keadaan terindah husnul khatimah. Ihtitamnya, penutupnya, ada ungkapan dari ulama. Ya, kenapa kita penting untuk merencanakan kematian terindah ini? Karena manusia itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti kaset. Tahu kaset? Kaset itu tidak akan diketahui isinya kalau kita tidak memasukkan ke dalam kotaknya. Masukkan dulu tuh kaset ke dalam tipnya, baru akan terdengar isinya itu apa. Manusia pun begitu. Nilai manusia itu akan terlihat ketika dia sudah masuk ke dalam kotak kuburnya. Ya, sekarang orang tidak tahu. Sekarang mungkin kita bisa lihat orang casingnya begini-begini. Tapi nanti ketika sudah masuk ke alam kuburnya, baru orang itu akan terlihat nilainya. Oh, ini ternyata orang baik, jejak kebaikannya. Oh, ternyata ini orang soleh. Ya, oh, ternyata ini orangnya begini, yang casingnya aja dulu begini-begini, padahal begini. Nah, itu akan terlihat semua ketika sudah masuk ke kotak kuburnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mempersiapkan kematian, ya, kita punya rencana untuk mempersiapkan kematian kita, mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena waktu. Ya, insya Allah makjur ya apa yang kita sampaikan. Majelis kita mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat berkah pahala. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oh, lupa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oh ada. Oh, silakan. Bapak dulu atau Ibu dulu? Oh, Ibu dulu silakan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa manusia itu sudah jolim bodoh pula. Sedangkan manusia kan dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon pencerahannya, maksud dari yang Ustaz
sampaikan itu seperti apa, dan juga yang kedua amalnya itu mukhlis atau berterbangan itu seperti apa, mohon keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, manusia disebut doluman jahula itu karena memang sebelum Allah menciptakan kita manusia, sebelum Allah memberikan gelar khalifah ini kepada kita manusia, Allah sebenarnya ingin memberikan kepada makhluk yang lain tuh. Dikasih ke gunung, tapi gunung nolak. Dikasih ke laut, tapi laut nolak. Dikasih ke binatang, tapi binatang nolak. Begitu dikasih ke manusia, manusia terima. Ya, padahal ini amanah yang beratnya luar biasa. Makanya itulah turun ayatnya itu yang ujungnya mengatakan wa kanal insanu dzoluman jahula. Manusia itu sudah zalim, ya. Zalim itu maksudnya nggak adil. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Dan jahula itu bodoh. Ya, kenapa? Ini gunung yang kuat saja menolak beban khalifah itu. Ya, laut yang luas saja, yang besar itu menolak. Manusia yang kecil dia terima. Nah, itu maksudnya. Nah, dan terbukti jahula itu bodoh ya, jahil itu ada dua. Orang jahil kata Quran ada dua. Yang pertama memang dia bodoh karena nggak tahu ilmunya. Itu orang bodoh disebutnya. Nggak tahu ilmunya sehingga dia tidak bisa mengamalkannya, itu namanya bodoh. Dan nanti dihukumi orang seperti ini, Pak. Kalau tidak mau cari ilmu, tidak mau cari tahu, ya, maka ini mensifati sifatnya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan dulu namanya sebenarnya Abul Hakam. Bapak yang paling pinter untuk menyelesaikan hukum-hukum atau urusan-urusan di Mekah. Ada masalah datang ke Abul Hakam. Abul Hakam tuh dulu gelarnya mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian tuh kalau sekarang. Tapi begitu Rasulullah diutus, namanya diganti Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena Abul Hakam cuman pinter urusan dunia tapi nol urusan akhirat. Jadi kalau ada orang cuman pinter bisnis dunia, bisnis, giliran disuruh baca Quran nggak ngerti, disuruh sholat sampai sekarang bingung. Bacaan sholat itu mana? Subhana rabbiyal azim itu yang mana? A'la itu yang mana? Maka ini bisa dikatakan walaupun dia bukan Abu Jahal tapi mensifati sifat Abu Jahal. Abu Jahal tuh punya istrinya siapa namanya? Ibu tahu nggak? Istrinya Abu Jahal siapa namanya? Ibu Jahal. Ya, nggak usah dihafal nama orang kafir mah ya, nggak penting. Jadi kalau istrinya Abu Jahal, Ibu Jahal. Istrinya Abu Lahab, Ibu Lahab. Subhanallah. Pinter Bapak Ibu ya. Kalau Abu Lahab istrinya Ummu Jamil, ada di Quran tuh. Nah, jadi ketika dikatakan orang yang bodoh seperti ini, kalau dia sengaja tidak mau cari ilmu, maka akan ada hisabnya. Allah kasih akal, tujuannya supaya akal itu untuk bisa meningkatkan kualitas intelektual kita. Maka dikasih perangkat namanya akal. Jadi ngaji itu salah satu cara untuk mendatangkan hidayatul akliyah, hidayah intelektual. Jadi lahir bodoh itu benar, tapi mati bodoh itu salah, Pak. Ya, karena Allah sudah kasih perangkatnya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang bodoh, kata Quran, sudah tahu itu salah, tapi dikerjakan, itu juga bodoh, Pak. Versinya Quran. Nah, udah tahu ini haram, dikerjakan. Udah tahu ini perintah, ditinggalkan. Itu juga bodoh. Pertanyaan saya, kita lebih sering berada di bodoh yang mana tuh? Yang pertama atau kedua? Yang kedua kan? Kalau kita yang kedua karena kita sudah ngaji. Yang pertama tuh berlaku orang nggak pernah ngaji tuh, nggak mau dia taklim, nggak tahu ilmunya. Tapi yang sudah taklim itu kalaupun dikatakan bodoh berarti bodoh level yang kedua. Sudah tahu itu salah tapi dikerjakan. Itulah namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan orang yang nggak ngerti apa-apa, Pak. Dulu orang Arab jahiliyah itu pinter-pinter. Bahkan orang Arab jahiliyah itu dia bisa meletakkan benda di tengah padang pasir tanpa dengan tanda, kecuali tandanya menggunakan bintang. Padahal padang pasir kan luas, Pak. Dia menggali tanah, meletakkan
uangnya di sana, itu 1 tahun bisa ketemu lagi. Kalau kita kan barang di dalam rumah saja susah carinya, padahal rumahnya segitu-gitu aja ukurannya. Subhanallah. Nah, jadi itulah yang disebut manusia itu doluman jahula. Ya, jadi memang manusia itu sukanya berbuat dolim. Entah dolim sama orang, entah dolim sama diri sendiri lah. Nah, kenapa? Karena kebodohannya itu tadi. Kenapa dia dolim? Karena kebodohannya tadi. Kenapa bodoh? Karena nggak mau cari ilmunya. Tapi kan sudah punya ilmu. Ya, karena sudah tahu salah, tapi dilakukan. Sudah tahu benar, ditinggalkan. Itu juga bodoh namanya. Nah, itu makna dari manusia itu doluman jahila. Ya. Nah, tapi kalau manusia ini menggunakan perangkatnya, wah, Allah angkat derajatnya. Jadi nggak semua manusia itu doluman jahula. Kalau digunakan perangkatnya, apa perangkatnya? Akalnya, telinganya, matanya, atau hatinya digunakan, maka Allah angkat derajat manusia. Ya, dikatakan yarfa'illahu alladhina yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi tergantung kita ini mau ambil jahulan atau kita mau ambil derajat yang tinggi. Tergantung bagaimana kita menggunakan perangkat yang Allah sudah siapkan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi Ibu? Saya lupa itu. Oh, muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Nanti di akhirat ada orang bangkrut. Dia bawa kebaikannya sudah banyak, ya mungkin segunung dibawa kebaikannya. Tapi orang ini bangkrut, kenapa? Karena begitu ketika dihisap tuh datang orang tuh. Ada orang datang. Ya Allah, saya tidak terima orang ini. Dulu saya dibicarakan keburukan saya. Belum selesai urusan di dunia. Oh begitu, iya. Amalnya dikasih tuh ke orang itu. Ternyata nggak cuma satu. Ada lagi datang. Ya Allah, saya nggak terima orang ini. Dulu pernah dolim sama saya. Dulu dia itu saya bantu, tapi ternyata saya diceritakan ke tetangga-tetangga saya ini orang pelit. Saya nggak terima ya Allah. Begitu benar? Iya, ambil amalnya, ambil. Ternyata antriannya nggak cuma 2 orang, sampai ujung Cinere. Itu orang nuntut semua. Makanya amalannya lama-lama habis, sudah habis. Nah, itu orang bangkrut itu ada hadisnya sahih. Ya. Makanya hati-hati Ibu. Bahkan ada orang yang dia bawa kebaikannya sebesar gunung di hadapan Allah, ternyata nanti seperti debu berterbangan. Siapa orang itu? Orang yang soleh di keramaian, tapi salah di kesendirian. Maksudnya di hadapan orang tuh soleh banget dia. Begitu sendiri di kamar nggak ada orang, yang dilihat tuh handphonenya tuh bukan lagi Ustadz Abdul Somad, tapi yang dilihat itu joget-joget, yang dilihat tuh video-video yang porno. Kan kita kan lebih gampang takwanya di keramaian, betul nggak? Ketika sendiri hilang tuh takwa. Makanya koruptor itu kan nggak mungkin dia korupsinya rame-rame, pasti sembunyi-sembunyi kan? Ya bahkan kalau perlu jangan ditransfer uangnya, nanti dilacak nih sama KPK, ketemuan di mana gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang muflis, itu artinya bangkrut karena pahalanya habis, dituntut oleh orang-orang yang di dunia dulu pernah berurusan kepadanya dan belum selesai di dunia. Makanya minta maaf kepada Allah lebih mudah, tapi minta maaf kepada manusia 70 kali lebih susah. Nah, itu orang-orang yang muflis. Jelas Ibu? Syukran, Allah barik fiik. Silahkan Bapak. Biasanya kan kita juga berdoa itu semoga sukses dunia akhirat. Sukses akhirat itu kan maksudnya masuk surga. Betul. Nah, sedangkan kita juga tadi berdoa untuk mempersiapkan atau merencanakan kematian itu supaya meninggal dengan husnul khotimah. Nah, derajatnya atau derajatnya kedudukannya antara kita membuat blueprint untuk masuk surga dan husnul khotimah ini bagaimana gitu? Karena apakah kalau kita sudah berdoa husnul khotimah, blueprintnya,
ikhtiarnya ini sudah termasuk yang ikhtiar mau masuk surga gitu. Sehingga kalau kita fokus dengan doa usul meninggal usul itu kita pasti masuk surganya. Nah ini karena sementara ini kan kita ketika memikirkan bahwa sukses akhirat kita lebih gampang untuk menghitung-hitung gitu. Terus aku sekian, nama aku sekian. Tapi kalau musulnya rada-rada abstrak. Nah, bagaimana? Ya, syukron, jazakumullah khair. Bismillah. Jadi doa itu Pak bagian dari ikhtiar ruhaninya. Nah, harus ada ikhtiar jasmaninya, itulah yang namanya usaha. Ya, jadi doa saja tidak cukup. Ya Allah wafatkan saya husnul khatimah. Tapi sholat nggak ke masjid. Ya tidak bisa. Artinya husnul khatimah itu memang penting, bagian daripada keinginan kita, tapi iringi dengan usaha. Ya, usaha serius. Seperti tadi kalau ingin wafatnya husnul khatimah, maka harus selalu dalam kebiasaan berbuat kebaikan. Ya, karena husnul khatimah itu artinya apa sih? Husnul itu kebaikan, khatimah penutup. Penutupnya baik. Sehingga nanti konsekuensinya kalau memang sudah husnul khatimah pasti surga. Pasti surga. Kalau sudah wafatnya husnul khatimah. Karena janji Allah, siapa yang man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir lisannya la ilaha illallah, jaminannya surga. Ya, walaupun nanti transit mungkin. Makanya transit atau tidaknya ini tergantung dengan apa? Dengan amal kita. Jadi begini, kalau cuman doa husnul khatimah nggak usaha, mungkin Allah kasih karena Allah itu mengabulkan doa. Ya, walaupun usaha kita biasa aja sih, sebenarnya masih usaha. Yang penting nggak maksiat aja. Tapi nanti bisa jadi transit dulu ke neraka. Makanya ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan akhirat itu akan sempurna kalau nggak transit ke neraka. Kenapa? Karena kalau cuman minta husnul khatimah tapi tidak punya gerakan untuk beramal soleh, nanti dikhawatirkan amal solehnya tidak cukup untuk memberatkan timbangannya ke surga. Sehingga kalau timbangannya ternyata lebih berat ke neraka, ya mohon maaf, neraka dulu. Baru nanti endingnya tetap masuk ke dalam surga selama tidak syirik kepada Allah. Ya, jadi itulah hubungannya antara lisan dan perbuatan. Jadi harus sinkron. Nah, yang menarik adalah ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha maksimal untuk meraih apa yang kita inginkan, nanti pada endingnya ini yang paling tinggi, Pak. A'zamul karomah al-istiqamah. Setinggi-tingginya pertolongan Allah itu adalah Allah memberikan kepada hambanya istiqamah. Atau dikatakan dalam ketaatan kepada Allah, dalam kebaikannya. Maksudnya begini, kalau dijelaskan, orang yang sudah minta sama Allah, ya Allah wafatkan aku husnul khatimah. Dia serius mintanya sama Allah. Lalu dia membuktikan dengan amal solehnya, maka nanti ketika sakaratul mautnya Allah yang menggerakkannya untuk berbuat kebaikan. Walaupun orang ini sedang tidak berbuat kebaikan. Contoh nih, Bapak Ibu sebenarnya tidak sedang berbuat kebaikan, lagi nonton TV, nonton bola lah misalnya. Nonton bola kan nggak haram ya, mubah, walaupun kalah ujung-ujungnya. Ya. Tapi Allah tahu malaikat maut akan datang menjemput itu kira-kira jam 1 malam atau jam setengah 2. Nonton bola jam 12 misalnya. Itu tiba-tiba yang tadi asik nonton bola, tiba-tiba Allah menggerakkannya kok untuk tahajud, Pak. Untuk tahajud. Lagi